Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian semua? Semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan selalu. Sebelumnya, Bapak ingin berpesan kepada kalian untuk senantiasa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga kebugaran tubuh kalian supaya terhindar dari berbagai macam penyakit. Pada pembelajaran daring ini kita akan mengulas kembali teks pidato persuasif. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah banyak belajar mengenai pengertian pidato persuasif, jenis-jenis pidato persuasif, dan metode pidato persuasif. Nah, pada kesempatan ini kita akan mereview kembali dan kita akan membahas lebih detail mengenai pidato persuasif. Kita awali dengan pengertian pidato persuasif. Pidato ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembaca. Kemudian jenis-jenis pidato itu ada sambutan, kemudian pidato pemerintahan, pidato instansi, dan ceramah. Kita juga akan belajar mengenai metode pidato. Yang pertama ada manuskrip atau dalam bentuk naskah. Kemudian ada pidato extemporan, ada pidato memoriter atau hafalan, dan yang terakhir ada pidato impromptu atau pidato dadakan. Tujuan pidato yakni memberikan informasi kepada pendengar, kemudian yang kedua meyakinkan pendengar, ketiga menghibur pendengar, dan yang terakhir adalah menggerakkan pendengar supaya mereka tergugah hatinya dan melakukan apa yang kita sampaikan dalam pidato tersebut. Selanjutnya, struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Kita ulang materi pada pertemuan lalu. Jadi, struktur pidato persuasif ada 3. Pembukaan, isi, dan penutup. Pembuka terdiri atas salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Kemudian di bagian isi pidato memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahan diuraikan secara terperinci dalam isi pidato. Kemudian penutup. Penutup merupakan bagian akhir pidato. Penutup terdiri atas kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Nah, kita akan belajar mengenai ciri kebahasaan, yakni konjungsi. Nanti kita akan belajar mengenai pengertian konjungsi itu apa, macam-macam konjungsi, dan kalimat persuasif itu pengertiannya apa, kemudian ciri-ciri kalimat persuasif. Kita awali dengan pengertian konjungsi. Konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lainnya. Konjungsi disebut juga kata penghubung. Macam-macam konjungsi yaitu konjungsi koordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi antar kalimat. Macam-macam konjungsi ini bisa kalian pelajari lebih lanjut di buku paket Bahasa Indonesia kelas 9. Sedangkan kalimat persuasif itu adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk memengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Kemudian ciri-ciri kalimat persuasif. Yang pertama, bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan memengaruhi seseorang. Kemudian yang kedua, biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan kata-kata yang lain yang bersifat mengajak lainnya. Kemudian yang ketiga, biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat.
Selanjutnya, penyusunan pidato persuasif. Sebelum kita melakukan pidato persuasif, kita pasti harus menyusun dulu pidato persuasif sesuai dengan strukturnya, yakni ada pembuka, isi, dan penutup. Setelah pidato persuasif itu sudah disusun dengan rapi dan sesuai dengan kaidah kebahasaan serta strukturnya, maka kita bisa memulai dengan berpidato. Nah, berpidato ini kita harus punya materi seperti yang sudah saya katakan tadi, dan kita juga harus persiapan pendengar kita, audien kita, kemudian aspek yang diperhatikan dalam berpidato. Nah, persiapan materi pidato tadi sudah saya jelaskan. Awalnya kita harus membuat pidato, mengumpulkan bahan-bahannya terlebih dahulu, kemudian menyusun kerangka naskah pidato. Selanjutnya kita harus persiapan pendengar, kemudian kita harus mengenal minat audien kita, perhatian dan pengertian, pemahaman, kemauan, dan tindakan dan perbuatan. Ketika audien kita sudah senang dengan kita, maka kita akan lebih percaya diri dalam menyampaikan sebuah pidato persuasif. Kemudian selanjutnya aspek yang diperhatikan dalam berpidato, yakni sikap badan, suara, dan kewajaran sikap atau gestur tubuh. Terima kasih atas partisipasi dalam pembelajaran daring ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.